Halo semua, saya Mas Sayu. Kita akan lanjutkan pembahasan modul Artificial Neural Network. Pada video kedua ini kita akan mereview Feed-Forward Neural Network. Feed-Forward Neural Network merupakan ANN dengan struktur jaringan tanpa backward link. Arsitektur FFNN ini bisa digambarkan dalam dua style. Yang pertama adalah style explicit seperti yang biasa kita pakai dan style compact seperti yang ada di sebelah kanan ini. Jika pada video sebelumnya kita membahas contoh fungsi estimasi untuk operator N cukup menggunakan perseptron, seperti yang pernah dijelaskan dalam kuliah pembelajaran mesin wajib, XOR tidak bisa dimodelkan dengan perseptron saja, karena datasetnya bersifat non-linearly separable. Salah satu fungsi estimasi XOR dapat berupa feed-forward neural network linear model berikut ini. Bisa dilihat di sini, terdapat dua neuron yang berada pada hidden layer dengan fungsi aktivasi relu seperti yang dituliskan pada H1 dan H2 sesuai dengan bobot yang ada di sini. Sedangkan output layernya hanya ada satu neuron yang menggunakan fungsi aktivasi linear dan dituliskan sebagai fungsi Y. Nah, proses forward propagation-nya sebagai berikut. Terlihat bahwa hasil klasifikasinya sudah sama dengan hasil seharusnya untuk semua data yang mungkin. Sebagai alternatif, kita juga bisa membuat model XOR menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Maka, dengan struktur jaringan yang sama, H1, H2, dan Y, kita akan menggunakan sigmoid sehingga fungsi estimasinya seperti yang ditunjukkan pada layar ini. Nah, kita juga sudah menunjukkan proses forward propagation-nya menghasilkan nilai Y yang sama persis dengan hasil yang seharusnya untuk semua nilai X1 dan X2 yang mungkin. Proses forward propagation dapat digambarkan dalam pseudocode berikut ini. Kita akan mulai dengan inisialisasi nilai H0 dengan X, karena tidak ada pemrosesan di input layer, jadi bisa langsung diisi dengan X. Lalu dilakukan iterasi untuk layer berikutnya. Perhitungan dimulai dengan menghitung A atau biasa kita sebut dengan net sebagai hasil perhitungan linear antara W dan H dari layer sebelumnya ditambahkan dengan bias. Lalu dilanjutkan menghitung H sebagai hasil fungsi aktivasi dari A. Nah, hasil iterasi terakhir merupakan nilai output dari layer. Dan selanjutnya dapat dilakukan perhitungan loss. Kita akan menggunakan contoh dari kuliah sebelumnya untuk menggambarkan forward propagation menggunakan pseudocode tersebut. Kita bisa lihat di sini, kita akan menggunakan satu instance, nilai X 0,05 dan 0,1. Lalu, kita akan melakukan forward propagation, mulai dengan inisialisasi nilai H, kemudian hitung A-nya. Ini adalah hasil fungsi aktivasinya. Begitu juga untuk iterasi yang kedua. Setelah dihitung, ternyata nilai loss-nya adalah 0,29. Suatu arsitektur feed-forward neural network bisa diimplementasikan menggunakan Keras dengan mudah sebagai suatu model sekuensial, kemudian setiap layer ditambahkan ke model tersebut. Jumlah parameter dari suatu model neural network penting untuk diketahui. Pada model ini terdapat 221 jumlah parameter. Dari hasil perhitungan ini kita bisa lihat per layernya pun ditampilkan. Angka 108 ini menyatakan dari 8 feature input
ini dihubungkan lengkap atau fully connected terhadap layer setelahnya yang berisi 12 neuron, maka 8 tambah 1, 1 ini adalah bias, ke-12 menghasilkan 108 parameter. Ini adalah akhir dari video ini. Sebagai summary, kita sudah mempelajari arsitektur dalam dua style yang eksplisit atau compact. Kemudian proses forward propagation dalam pseudocode yang lebih formal dan menghitung jumlah parameter. Berikutnya kita akan mempelajari backpropagation.